Cerita dimulai pada tahun 1912. Ichikawa Makoto datang menemui Nagakura Shinpachi, mantan kapten unit kedua Shinsengumi. Makoto ingin menggali kisah masa lalu Shinsengumi, terutama tentang Hijikata Toshizo. Awalnya Shinpachi enggan membahas masa silamnya. Namun, tatapan Makoto yang mengingatkannya pada Toshizo membuatnya akhirnya membuka kembali lembaran kenangan yang telah lama terkubur. Tahun 1859 menjadi awal dari kisah masa lalu itu. Saat itu, Hijikata Toshizo menjalani hidup sebagai penjual obat dengan cara yang tidak biasa. Ia mendatangi berbagai dojo, menantang petarung terkuat di sana, lalu menjual obatnya kepada mereka yang terluka setelah pertarungan. Namun, di balik semua itu, Toshizo sebenarnya memiliki tujuan lain, menjadi samurai terkuat. Keinginannya kembali menyala ketika ia bertemu Kondo Isami, pemimpin dojo Shieikan. Yang dengan mudah berhasil mengalahkannya. Meski dojo Shieikan tampak sederhana dan kumuh, suasana kekeluargaan di dalamnya terasa begitu hangat. Dari tempat itulah, perjalanan Toshizo menuju masa depan yang lebih besar dimulai. Sebelum Toshizo akhirnya diberi kesempatan untuk melatih ilmu pedangnya di dojo Shieikan, ia terlebih dahulu mengenal para samurai yang telah lama hidup bersama di bawah kepemimpinan Kondo Isami. Shoji Okita dikenal lembut dan ramah, tetapi saat pedangnya terhunus, ia berubah menjadi sosok mengerikan layaknya iblis. Abiru Eisaburo adalah pribadi pemalu, namun kebaikan hatinya selalu membawa kehangatan bagi dojo tersebut. Nagakura Shinpachi memilih untuk tidak banyak membicarakan dirinya sendiri. Harada Sanosuke adalah pencinta makanan yang membenci omong kosong, sementara Hajime Saito dikenal sebagai salah satu ahli pedang terbaik di antara mereka. Ada pula Todo Heisuke, pemuda baik hati yang sering bertindak tanpa mampu menahan diri. Sifatnya sangat berbeda dengan Yamanami Keisuke, sosok tenang yang selalu mempertimbangkan segala sesuatu dengan matang. Di antara mereka semua, Inoue Genzaburo adalah yang paling tua dan paling berpengalaman. Mereka bukan sekadar murid dojo, mereka adalah keluarga. 4 tahun sebelum nama Shinsengumi bergema di Kyoto, keadaan keshogunan Tokugawa mulai melemah. Kedatangan kapal-kapal asing memaksa Jepang menghadapi ancaman besar dari dunia luar. Menyadari bahwa Jepang belum mampu melawan kekuatan Barat, Inosuke memilih menandatangani perjanjian dengan Amerika Serikat. Keputusan itu memicu kemarahan banyak pihak, hingga pada 24 Maret 1860, ia dibunuh oleh para ronin dari Mito di gerbang Sakuradamon. Di tengah keadaan negeri yang semakin tidak menentu, Toshizo menghabiskan waktunya berlatih pedang. Setiap hari ia mengayunkan pedangnya hingga 1000 kali, tetapi kemampuannya masih belum sebanding dengan para penghuni dojo Shieikan. Bahkan Shoji Okita mampu mengalahkannya dengan mudah hanya menggunakan pedang bambu. Kekalahan Toshizo sering menjadi bahan ledekan Hajime Saito. Namun, itu bukanlah penghinaan. Justru dari candaan-candaan kecil tersebut, terlihat betapa kuatnya ikatan kekeluargaan di antara mereka. Suasana berubah serius ketika mereka membicarakan Kobusho, akademi militer milik Keshogunan. Kondo Isami berharap bisa menjadi pengajar di sana, agar nama dojo Shieikan dikenal lebih luas, dan kehidupan mereka menjadi lebih baik. Kobusho adalah tempat berkumpulnya para ahli pedang terbaik, tetapi juga menjadi simbol perubahan zaman karena mulai memperkenalkan persenjataan barat. Di sisi lain, muncul kabar tentang seorang samurai penebas di persimpangan jalan. Ia dikabarkan mampu mengalahkan lawan-lawan kuat hanya dengan pedang kayu.
Toshizo melihat kesempatan itu sebagai cara untuk mengangkat nama dojo Shieikan. Setelah diam-diam mengikuti orang yang ia yakini sebagai target berikutnya, Toshizo akhirnya bertemu dengan samurai tersebut. Meski Kondo sempat melarangnya, Toshizo yang keras kepala tetap memilih untuk bertarung. Samurai itu bernama Okada Izo. Dari aksen Tosa yang kental, Toshizo langsung mengetahui asal-usulnya. Pertarungan mereka berlangsung sengit. Di luar dugaan, Toshizo mampu mengimbangi Okada Izo. Setelah pertarungan itu, keduanya justru mulai saling memahami. Toshizo mengetahui bahwa Okada tidak berniat membunuh siapapun. Ia hanya ingin menantang orang-orang kuat demi membuktikan dirinya sebagai yang terhebat. Kesamaan ambisi membuat Toshizo dan Okada berjanji akan kembali bertarung suatu hari nanti. Ketika penghuni dojo mengetahui bahwa Toshizo mampu mengimbangi Okada Izo, mereka tidak percaya. Namun, Kondo melihat sesuatu yang berbeda. Ia percaya bahwa di dalam diri Toshizo terdapat bakat besar yang belum sepenuhnya bangkit. Kini Toshizo mulai mempelajari jurus kuda-kuda Hirasegan di bawah bimbingan langsung Shoji Okita. Jurus tersebut sangat berisiko dan membutuhkan penguasaan tinggi, sehingga hanya Toshizo yang diizinkan berlatih bersama Okita. Sementara itu, Eisaburo diam-diam melatih dirinya sendiri dengan tujuan yang masih ia sembunyikan. Beberapa waktu kemudian, penghuni dojo Shieikan menerima kabar menggembirakan. Kondo Isami berpeluang menjadi pengajar di Kobusho. Meski belum resmi diterima, kabar itu sudah cukup menumbuhkan harapan bahwa kehidupan mereka akan berubah menjadi lebih baik. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Sasaki Tadasaburo, ahli pedang dari Kobusho, datang untuk menangkap Hajime Saito atas tuduhan pembunuhan terhadap putra sulung Tajima Yamato. Sebelum menyerahkan diri, Saito tampak seolah tidak peduli pada keluarga di dojo. Padahal, sikap dinginnya hanya bertujuan agar mereka tidak terseret dalam masalah pribadinya. Kebenaran kemudian terungkap. Tindakan Saito merupakan permintaan terakhir Ryunosuke. Ryunosuke menderita tuberkulosis dan menyadari hidupnya tidak akan lama lagi. Sejak kecil ia ingin menjadi samurai hebat seperti Hajime Saito. Tetapi ia tidak pernah mampu menguasai pedang dan tidak pernah mendapat pengakuan dari ayahnya. Di akhir hidupnya, Ryunosuke hanya ingin mati sebagai samurai terhormat. Karena itu, ia meminta Saito mengabulkan keinginannya dengan bertarung sampai akhir. Setelah mengetahui kebenaran dari Eisaburo, Toshizo bertekad menyelamatkan Saito. Yamanami sempat berusaha menghentikannya karena takut masa depan Kondo dan dojo Shieikan akan hancur. Namun, Toshizo percaya bahwa melindungi keluarga adalah hal yang lebih penting daripada impian apapun. Kata-kata Toshizo akhirnya menggugah Eisaburo. Ia memilih berdiri di pihak Toshizo dan ikut membantu menyelamatkan Hajime Saito. Saat Toshizo bersiap menggunakan Hirasegan untuk mengakhiri pertarungan, Kondo dan anggota dojo lainnya datang untuk membantu. Kekacauan itu akhirnya berakhir setelah Tajima Yamato membaca surat terakhir Ryunosuke yang diserahkan oleh Yamanami. Harapan Kondo untuk menjadi pengajar di Kobusho memang sirna. Namun, bagi mereka, keselamatan keluarga di dojo Shieikan jauh lebih berharga daripada mimpi atau nama besar apapun. Hajime Saito yang merasa pembunuhan yang ia lakukan tetaplah kesalahan.
Kemudian memilih pergi mengganti namanya menjadi Fujitagoro, meninggalkan Edo. 3 tahun kemudian, Roshigumi dibentuk untuk melindungi Keshogunan. Banyak ahli pedang dari berbagai daerah bergabung, termasuk para samurai dari dojo Shieikan. Di tengah keraguan dan ketidakpastian, mereka akhirnya mendapat kesempatan untuk berangkat ke Kyoto bersama para pendekar lainnya. Sesampainya di Kyoto, para samurai berkumpul dengan harapan dapat menjalankan tugas menjaga keshogunan. Namun, mereka segera mengetahui bahwa Kiyokawa Hachiro telah menipu mereka. Roshigumi ternyata tidak ditugaskan untuk melindungi shogun, melainkan untuk mengusir bangsa asing dari Jepang. Setelah itu, mereka bahkan diminta kembali ke Edo. Di tengah kebingungan tersebut, perselisihan terjadi antara Araki dari pasukan pengintai dan Serizawa Kamo, seorang ronin dari Mito. Keahlian Serizawa begitu mengerikan hingga Araki tewas dalam sekejap. Kiyokawa sempat mengajak Serizawa untuk bergabung dan mengubah sejarah dengan ambisi yang sama. Namun, Serizawa tidak tertarik pada cita-cita besar itu. Ia justru memaksa Kiyokawa menghunuskan pedang. Karena tidak ingin menciptakan kekacauan yang tidak perlu, Kiyokawa memilih mundur. Sementara Serizawa pergi begitu saja. Menyadari keadaan ekonomi mereka yang semakin sulit, Kondo tidak memilih menyalahkan keadaan. Ia mencari pekerjaan agar anggota dojo dapat bertahan hidup. Namun, tidak ada yang mau mempekerjakan mereka. Pada akhirnya, Kondo terpaksa bekerja sama dengan Serizawa. Meski Serizawa tampak mengenal Kondo, sikap angkuhnya membuat suasana semakin tegang. Ia memanfaatkan keadaan mereka dan merendahkan Kondo di depan anggota dojo. Tidak terima melihat gurunya dihina, Shoji Okita menantang Serizawa bertarung. Sayangnya, kemampuan Okita masih belum sebanding dengan Serizawa. Ia kalah dan hampir kehilangan nyawanya. Kondo, yang selama ini menahan diri, akhirnya turun tangan. Ia menahan pedang Serizawa dan meminta agar nyawa Okita ditukar dengan utang yang akan ia tanggung sendiri. Sejak kekalahan itu, Okita semakin keras berlatih untuk mengasah kemampuan pedangnya. Toshizo pun melakukan hal yang sama, semakin bertekad untuk menjadi lebih kuat. Sementara itu, Kyoto yang kini menjadi pusat kekuasaan mulai dipenuhi ketegangan. Di sebuah sudut kota, seorang samurai melakukan pembunuhan kejam dan meninggalkan tulisan bertuliskan, "Pembalasan ilahi," sebagai tanda atas perbuatannya.